Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjan Afrianti dari Prodi Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian dengan nomor induk mahasiswa 050461453 UPBJJ Pekanbaru. Yang terhormat Bapak Eko Haryanto, SPMSC, selaku tutor pada mata kuliah dasar-dasar penyuluhan komunikasi pertanian. Berikut ini 3 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Eko Haryanto, SPMSC. Yang pertama yaitu, mengapa tujuan komunikasi yang jelas merupakan hal yang penting? Tujuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan dalam berkomunikasi. Berikut beberapa alasan mengapa tujuan komunikasi yang jelas sangat penting. Yang pertama, menghindari miskomunikasi. Yang kedua yaitu efisiensi komunikasi. Yang ketiga, membangun kepuasan. Yang keempat, mendorong kolaborasi. Yang kelima, mengarahkan tindakan. Yang keenam yaitu mengukur keberhasilan. Yang ketujuh, mengarahkan perubahan. Pertanyaan kedua yaitu, kategori adopter mana yang membutuhkan perhatian dari penyuluh? Jelaskan alasannya. Ketika berbicara tentang kategori adopter yang membutuhkan perhatian khusus dari penyuluh, perhatian terutama tertuju pada 2 kategori, yaitu early majority dan late majority. Alasan mengapa kedua kategori ini memerlukan perhatian khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh massa. Early majority dan late majority merupakan bagian dari mayoritas populasi yang akan menentukan seberapa suksesnya difusi inovasi dalam suatu masyarakat. Jika inovasi ini berhasil mencapai penerimaan yang luas, penting untuk memperhatikan kebutuhan dan kekhawatiran dari kedua kelompok ini. Yang kedua yaitu tingkat kecenderungan konservatif. Orang dalam kedua kelompok ini cenderung memiliki sikap konservatif terhadap perubahan dan inovasi baru. Mereka mungkin memerlukan lebih banyak waktu, bukti, dan keyakinan sebelum mereka bersedia mengadopsi inovasi tersebut. Penyuluh perlu memahami dinamika ini dan bekerja dengan hati-hati untuk mempengaruhi persepsi dan sikap mereka terhadap inovasi. Yang ketiga, dampak terhadap keberhasilan difusi. Early majority dan late majority berada di antara tahap-tahap penting dalam proses difusi inovasi. Kesuksesan atau kegagalan inovasi seringkali ditentukan oleh seberapa baik inovasi ini diterima oleh kedua kelompok ini. Oleh karena itu, penyuluh harus fokus pada memberikan informasi yang jelas, mendapatkan dukungan sosial, dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam mengadopsi inovasi. Yang keempat, resistensi terhadap perubahan. Kedua kelompok ini memiliki resistensi terhadap perubahan. Mereka mungkin merasa nyaman dengan statu quo dan tidak ingin mengambil resiko dengan mencoba sesuatu yang baru. Oleh karena itu, penyuluh harus memahami kekhawatiran dan ketidakpastian mereka, serta menyediakan informasi dan bukti yang meyakinkan tentang manfaat inovasi. Dengan memahami pentingnya peran early majority dan late majority dalam proses difusi inovasi, penyuluh dapat mengarahkan upaya mereka dengan lebih efektif untuk memastikan bahwa inovasi yang mereka promosikan berhasil diterima oleh mayoritas masyarakat. Pertanyaan yang ketiga yaitu, dari beberapa pendekatan penyuluhan, mana yang paling baik? Jelaskan alasannya. Memilih pendekatan penyuluhan yang terbaik bergantung pada konteks spesifik dari masalah yang akan diselesaikan, audiens yang dituju, serta tujuan yang ingin dicapai. Namun beberapa pendekatan yang seringkali dianggap efektif adalah: yang pertama yaitu partisipatif. Pendekatan partisipatif melibatkan audiens secara aktif dalam proses penyuluhan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Alasannya adalah bahwa melibatkan audiens dapat meningkatkan keterlibatan dan membangun rasa kepemilikan terhadap program penyuluhan. Ini dapat membantu memastikan bahwa solusi yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan audiens. Yang kedua yaitu berbasis komunitas. Pendekatan berbasis komunitas menetapkan komunikasi sebagai pusat dari upaya penyuluhan. Penyuluhan bekerja sama dengan komunitas lokal untuk memahami masalah yang dihadapi, serta nilai, norma, dan struktur sosial yang ada dalam komunitas tersebut. Pendekatan ini efektif karena memungkinkan penyuluh untuk merancang program yang lebih sesuai dengan konteks lokal, serta membangun dukungan dan kemitraan yang kuat dalam komunitas. Yang ketiga yaitu empowerment. Pendekatan pemberdayaan bertujuan untuk memberdayakan individu atau kelompok sasaran agar mereka dapat mengambil peran aktif dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi. Ini melibatkan pengembangan keterampilan, peningkatan pengetahuan, dan pemberian dukungan yang diperlukan. Alasannya adalah bahwa memberdayakan individu atau kelompok sasaran dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan mengatasi masalah dengan yang lebih efektif. Dan yang keempat yaitu berbasis teknologi. Dalam era digital, pendekatan berbasis teknologi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang disingkat dengan TIK, seperti internet, media sosial, atau aplikasi seluler untuk menyebarkan informasi dan mendukung interaksi antara penyuluh dan audiens. Alasannya adalah bahwa penggunaan teknologi dapat memperluas jangkauan penyuluhan, meningkatkan aksesibilitas informasi, dan memberikan pengalaman yang lebih menarik dan interaktif bagi audiens. Tidak ada pendekatan yang secara mutlak baik, dan yang terbaik akan bervariasi tergantung pada konteks spesifik dari masalah yang dihadapi dan karakteristik audiens yang dituju. Kombinasi dari beberapa pendekatan juga seringkali memberikan hasil yang terbaik. Yang terpenting adalah memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan konteks spesifik dari program penyuluhan. Sekian pertanyaan yang telah saya jawab. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.